Insya Allah kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini kita sampai di bab yang ke-20, ya, di bab yang ke-20. Kalau judul asli dari bab ini, Imam An-Nawawi rahimahullah memberi judul Babud dilalati ala khairin wa du'ai ila hudan aw dhalalah, yakni bab ajakan memberi petunjuk kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk ataupun mengajak kepada kesesatan. Artinya bukan diperintahkan mengajak kesesatan, ya, artinya dua ajakan ini, ajakan kepada petunjuk atau kebaikan dan juga ajakan kepada kesesatan, masing-masing mempunyai konsekuensi, ya. Kemudian kita sederhanakan atau kita sesuaikan judulnya karena lebih banyak pembahasannya kepada keutamaan memberikan petunjuk ataupun mengajak kepada kebaikan. Kita sesuaikan judulnya menjadi keutamaan memberi petunjuk kepada kebaikan. Insya Allah kita bersabar untuk menyimak materi ini. Mudah-mudahan ini memberikan faidah yang banyak untuk kita semua. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, keutamaan memberi petunjuk kepada kebaikan. Di dalam bab ini, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mencantumkan 3 ayat Al-Quran dan 4 hadis. Seperti biasa beliau selalu mendahulukan ayat Al-Quran, ya, dalam pembahasannya. Nah, di sini ada 3 ayat Al-Quran, di antaranya adalah Quran surah Al-Qasas ayat 87, surat yang ke-28 ayat 87, kemudian surat An-Nahl ayat 125, dan juga surat Al-Maidah ayat yang kedua. Baik, kita lihat bersama ya, kita simak. Yang pertama surat Al-Qasas ayat 87. Kita simak. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Ya, ini yang diajak bicara atau yang diturunkan wahyu ini kan berarti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah berfirman kepada beliau, dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu Muhammad dari menyampaikan ayat-ayat Allah sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu Muhammad. Ya, kemudian Allah melanjutkan wad'u ila rabbik, dan serulah mereka kepada jalan Rabbmu, wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Baik, kita lihat penjelasan dari Quran surat Al-Qasas ayat 87. Ya, secara makna insya Allah kita sudah menangkap, ya. Insya Allah kita sudah paham, ya. Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali mereka. Yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah mereka itu maksudnya adalah orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik. Jadi Allah katakan jangan sekali-kali mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, tentunya pada waktu itu adalah orang kafir Quraisy ataupun orang kafir di
di negeri ketika Rasulullah SAW diutus sebagai seorang rasul. Ya, dan ini berlaku untuk kita sampai sekarang, sehingga ini pun menjadi pegangan buat kita. Jangan sampai orang-orang kafir, orang-orang musyrik menghalang-halangi kita dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Ya, nah ini sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Wad'u ila rabbik. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hal ini menekankan di firman Allah wad'u ila rabbik, dan serulah mereka kepada jalan Rabbmu. Ya, ini artinya menjadi dalil dari bab keutamaan memberi petunjuk kepada kebaikan. Ini perintah wad'u ila rabbik, dan serulah mereka kepada jalan Rabbmu. Ya. Nah, penjelasannya adalah yang dimaksud seru mereka kepada jalan Rabbmu, yaitu serulah manusia menuju Allah dan keesaannya. Ya. Kemudian serulah mereka untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangannya. Ini ya. Dan kemudian janganlah sekali-kali mendekati kesyirikan. Nah, jika Rasulullah SAW ini diperintahkan dengan perkara-perkara yang tadi disebutkan dalam ayat ini, ya, Allah berpesan atau berfirman kepada beliau, jangan sekali-kali mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir menghalang-halangi kita atau menghalang-halangi kamu Muhammad dari menyampaikan ayat-ayat Allah, ya. Dan juga Allah berpesan wad'u ila rabbik, serulah mereka manusia kepada jalan Rabbmu, ya, kepada Allah, kepada keesaan Allah. Serulah mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Kalau ini diperintahkan kepada Rasulullah SAW, maka ya, dalam tafsir ini dikatakan, ini tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, maka orang-orang beriman itu lebih utama untuk menjalankan perintah ini. Jadi kalau Rasulullah diminta oleh Allah, yang kita tahu Rasulullah pasti lebih kuat daripada orang-orang setelah beliau, apalagi dibanding dengan kita, kan begitu ya. Tapi Rasulullah dipesan untuk jangan sampai orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menghalang-halangimu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Maka kita lebih utama untuk menjalankan perintah ini. Maksudnya apa? Karena kita butuh penyemangat ini di dalam Al-Quran ini, ya. Butuh pengingat ini bahwa jangan sampai orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau musuh-musuh dakwah itu kemudian membuat kita berhenti berdakwah, berhenti menyampaikan kebaikan. Ya, wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah engkau menjadi bagian daripada orang-orang musyrik ini. Nah, kemudian kita lihat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau ini salah satu pakar hadis pakar tafsir maksudnya ya, yang terkenal. Yang lebih dikenal kan kita biasanya Ibnu Katsir gitu ya, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ya kan, tetapi di sini itu ada ahli tafsir yang bernama, kalau nama singkatnya biasanya dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Nah, ini beliau mengatakan ketika menafsirkan wad'u ila rabbik, serulah mereka kepada Rabbmu, maksudnya adalah jadikanlah dakwah kepada Rabbmu sebagai puncak tujuanmu dan sebagai misi amalmu, sebagai visi amalmu. Nah, ini cocok sekali untuk teman-teman ya, DPD 05 ya, dari Hasmi Bogor Barat ya. Ini kita ingat pesan daripada Syekh As-Sa'di ini, wad'u ila rabbik, dan perintah untuk menyeru manusia kepada Allah di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ya, bukan hanya di surat Al-Qasas 87 ini. Dan beliau menafsirkan
Maksudnya adalah jadikanlah dakwah kepada Rabbmu itu sebagai puncak tujuanmu dan sebagai visi amalmu. Ya, luar biasa. Segala sesuatu yang menyelisihi itu, yang menyelisihi tujuan dakwah kita, ya, visi amal dakwah kita, seperti ria, sum'ah. Ria itu pamer, ya, ingin dilihat. Sum'ah itu ingin didengar. Dan juga tunduk ataupun menyetujui kehendak ahli batil, ya, maka ini suruh ditolak. Jauhkan ria, jauhkan sum'ah, dan jangan ikuti ahli batil, orang-orang yang menghendaki kebatilan. Biasanya musuh dakwah begitu, ya. Kalau ada ini dihalang-halangi atau kontra dengan dakwah, ya. Salah sedikit ini kesempatan laporkan, kan begitu, ya. Jangan diikuti ahli batil, tolak. Kenapa? Karena sesungguhnya hal itu bisa menyebabkan ikut serta bersama mereka dan membantu mereka atas kehendak yang mereka sukai. Maka dari itu Allah berfirman masih dalam ayat ini, wa la takunanna minal musyrikin. Janganlah engkau menjadi, ya, atau bersama orang-orang atau seperti orang-orang musyrik. Nah, ini dalam semua aspek sendi kehidupan, ya, dalam hal kesyirikannya, dalam hal termasuk dosa-dosanya dan semuanya, ya, termasuk cabang-cabang daripada sendi-sendi tadi, cabang-cabang kemusyrikan. Yang ini adalah merupakan pengumpul semua kemaksiatan. Nah, ini ayat yang pertama di bab ke-20 ini. Kemudian yang kedua, surat An-Nahl ayat 125, ya. Bisa dilihat di aplikasi Al-Quran. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan al-mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, baik, ini juga jelas bahwa di dalam surat An-Nahl 125, surat An-Nahl surat yang ke-16, ya. Ya, ini menjadi dalil di bab yang ke-20 tentang bab adilati ala khairin wa du'ai ila hudan aw dalalah. Ya, bab menyeru kepada kebajikan atau kepada kesesatan. Ya, di sini adalah konteksnya kalau di surat An-Nahl 125, Allah memerintahkan untuk menyeru manusia kepada jalan Rabbmu. Ya, seperti surat Al-Qasas ayat 87 tadi. Nah, kemudian penjelasan dari ayat ini sering menjadi dalil, ya, tentang metode ataupun tahapan dakwah, gitu, ya. Yang pertama, dalam tafsir, kalau di di situs, ya, di situs tafsir ini banyak sekali penafsiran yang sudah tersedia. Kalau kita mau searching di sana ada, gitu, ya. Seperti misalnya dalam Subdatul Tafsir min Fathil Qadir oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Beliau adalah mudaris dari tafsir Universitas Islam Madinah. Ya, beliau menjelaskan, ya, kata per kata ataupun kalimat per kalimat dari surat An-Nahl 125.
Beliau mengatakan ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia kepada jalan Rabbmu, yakni jalan Allah, ya, agama Islam. Jadi kalau kita membaca surat ini dan menemukan kata ud'u ila sabili rabbik, maksudnya adalah serulah mereka kepada jalan Islam. Ya, karena jalan Allah ini hanyalah Islam, bukan agama-agama yang lain. Bil hikmah, dengan hikmah, maksudnya apa? Yaitu dengan ucapan yang benar dan ucapan yang mengandung hikmah. Nah, ini ucapan yang benar dan ucapan yang mengandung hikmah. Pendapat lain mengatakan yakni dengan bukti-bukti yang menimbulkan keyakinan. Ya, maksudnya dengan hikmah itu dengan bukti-bukti yang kalau orang kita sampaikan bukti itu, mereka akan menjadi yakin. Ya, tadi kita sampai pada kalimat atau pada kata bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah maksudnya adalah dengan hikmah, dengan ucapan yang benar atau ucapan yang mengandung hikmah. Pendapat yang lain mengatakan yakni dengan bukti-bukti yang menimbulkan keyakinan tadi. Jadi kalau kita mau menyampaikan kepada orang yang belum kenal tauhid, buktikan bahwa ketika Allah berfirman seandainya di antara langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, Allah katakan pasti rusak binasa. Nah, ketika alam semesta ini eksis, ya, aman, tidak rusak, tidak hancur, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah. Seandainya ada Tuhan yang lain, pasti rusak, binasa. Ya, tentunya hal ini sudah sering disampaikan oleh para dai, para ustaz, ya, ataupun para guru. Logikanya adalah kita pernah belajar waktu sekolah itu ada pelajaran tentang tata surya, di mana di sana itu banyak bintang-bintang, planet dan sebagainya, ya, termasuk bumi, matahari, kemudian Mars, Jupiter dan lain-lain. Itu semuanya itu bergerak. Jadi nggak ada yang diam. Ya, semuanya bergerak. Dan gerakan-gerakan mereka itu ternyata sangat teratur. Ini seolah-olah ada yang menggerakkan, ada yang mengatur. Memang ada yang mengatur, yaitu Allah. Dan hanya satu yang mengaturnya. Seandainya ada dua saja yang mengatur, ada dua penguasa, ya, yang masing-masing punya kehendak yang berbeda antar penguasa ini. Ya, mengatur alam semesta ini antara matahari dan bumi masing-masing punya kehendak yang beda. Ya, yang satu pengen bergeraknya begini, muter ke sini, yang satu pengennya muter jalannya nggak usah muter lah, begini aja, gitu kan, zigzag misalkan. Maka yang terjadi apa? Hancur alam semesta. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan kalau seandainya bumi dan matahari bertemu, ya, berbenturan. Kalau bahasa ini berciuman misalnya. Yang terbayang apa? Hancur semua. Bumi, aduh, kita nggak ada bekasnya sama sekali. Konon katanya kalau setiap hari panas, kalau di kita ya panas terus, nggak ada pagi, nggak ada sore, nggak ada malam. Ini mungkin dalam waktu 3 hari atau seminggu, ya, semua yang ada di atas permukaan bumi ini bisa terbakar. Tapi alhamdulillah ada pagi itu panasnya nggak begitu panas. Yang paling panas itu siang, kemudian ada sore lagi, mulai adem lagi, dan ada malam. Seandainya panas terus, konon katanya bisa terbakar. Ya, maka kalau kebakaran hutan itu pun biasanya adalah karena cuaca yang terang, ya, terik, kemudian musim kemarau, biasanya kemudian kebakaran hutan. Itu mungkin dari matahari yang terus menyorot, kemudian ada daun-daun kering dan sebagainya sehingga terbakar. Ya, walaupun kadang juga ada oknum yang sengaja membakar. Nah, jarak yang sangat jauh ini saja kalau misalkan ini bisa membakar, apalagi kalau sampai ketemu antara bumi dan matahari, planet-planet yang lain dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu satu. Nah, ini kita bisa berikan bukti-bukti ini, ya, atau cara hikmah ini untuk mendakwahkan tauhid.
sehingga mereka lebih yakin, oh iya Tuhan ternyata satu. Ya, jadi tidak benar kalau ada keyakinan yang mengatakan Tuhan itu banyak, atau penguasa-penguasa itu masing-masing wilayah, masing-masing daerah, masing-masing kutub ada penguasanya, maka ini tidak benar. Yang benar Tuhan itu satu. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik, yakni ucapan yang baik dan indah bagi pendengarnya. Yang ini bisa meresap ke dalam hati sehingga mereka dapat meyakininya dan dapat menjadikannya tertarik untuk mengamalkannya. Nah, ini metode yang selanjutnya adalah dengan al-mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, yakni yang dimaksud adalah ucapan yang baik dan indah bagi pendengarnya, sehingga bisa meresap ke dalam hati dan mereka tertarik untuk mengamalkannya. Begitu ya, mau'izah hasanah, pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantalah mereka dengan cara yang baik, yakni membantah ataupun mendebat dengan cara yang terbaik. Bukan debat dengan emosi, ya, debat kusir, ngawur gitu ya. Kemudian curang dan juga yang semisal, ya, debat-debat yang tidak baik. Ya, kita diperintahkan ataupun dibolehkan mendebat mereka. Ini ketika mereka istilah kita mungkin ngeyel gitu ya. Sudah dikasih sudah dengan hikmah, sudah dengan mau'izah hasanah, akan tetapi masih ngeyel, maka boleh didebat dengan argumen-argumen yang meyakinkan dan dengan cara-cara yang baik. Begitu ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi, sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa petunjuk dan hidayah itu bukan urusan Nabi Muhammad SAW, namun itu semua adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala semata. Nah ini ya, ini tafsir daripada Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar terkait dengan kata atau firman Allah surat An-Nahl 125, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi, bahwa Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa petunjuk dan hidayah itu bukan urusan Nabi SAW, namun urusan Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ya ini, jadi petunjuk taufik itu adalah mutlak urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak punya tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk memberikan hidayah taufik. Ya kita ingat sekali, bukan Pak Taufik ini, Pak Taufik ada di sini guys. Ya, sebagai penguat atau sebagai tambahan, misalkan kita lihat dalam surat Al-Baqarah 272 bahwa hidayah itu bukan urusan Nabi Muhammad SAW, hidayah taufik ya. Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi man yasha." Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, maka tugas Nabi adalah menyampaikan. Adapun hidayah Allah yang memberikan. Pun demikian kita, tugas kita menyampaikan. Jadi kalau sudah disampaikan kemudian belum dapat hidayah, jangan dipaksa, ya, karena itu bukan hak kita. Apalagi Allah berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, gitu ya. Kemudian dalam surat Al-Qasas, ini yang sering kita bahas ya dalam buku Siratal Mustaqim tentang hidayah, konsep hidayah yang sangat jelas. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi,
kepada orang-orang yang engkau cintai sekalipun engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, atau Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Ya, kalau kita baca tafsir dari tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, ya diceritakan di sana ketika itu paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, beliau hendak meninggal, ya dalam keadaan sekarat. Datang Rasulullah kepada pamannya ini. Ya, kemudian Rasulullah SAW mentalkinnya, ya ami qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan, ucapkan la ilaha illallah. Dan pamannya ini masih dalam keadaan kafir. Ya, akan tetapi pamannya sangat mendukung, membela dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, akan tetapi masih kafir, belum atau tidak mendapat hidayah. Sehingga Rasulullah sangat antusias untuk mendakwahinya, sekalipun sudah di ujung usianya. Sehingga Rasulullah mentalkin terus, mengucapkan terus, ya alikul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, mudah-mudahan kalimat ini jadi hujah di hadapan Allah. Iya, engkau akan masuk surga atau engkau meninggal dalam keadaan Islam. Akan tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi, ya pamannya tidak mau mengucapkan kalimat itu, artinya tidak mendapatkan hidayah. Ya, tidak Allah berikan hidayah. Walaupun Rasulullah sejak beliau hidup pun sangat berkeinginan pamannya masuk Islam. Gitu ya. Walaupun di sisi lain ada juga Abu Jahal yang terus membisikkan kepada Abu Thalib ini untuk tidak mengucapkan kalimat itu atau untuk tidak masuk Islam sebelum wafatnya. Nah, sehingga ketika Allah tidak menghendaki petunjuk, maka kemudian tidak dapat hidayah, gitu ya. Dan sebaliknya kalau Allah sudah memberikan, menghendaki hidayah kepada seorang, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya, dan gitu ya. Kisah yang sebaliknya pun terlalu banyak. Siapa yang menyangka Umar bin Khattab yang tadinya sangat keras memusuhi dakwah Rasulullah kemudian menjadi pembelanya yang paling depan, yang paling kuat. Kan begitu ya, tidak ada yang begitu. Baik. Kemudian, nah ini tadi sudah disinggung ya, sebenarnya insya Allah sudah paham bahwa metode dakwah ataupun tahapan dakwah itu bisa kita laksanakan. Yang pertama dengan hikmah, yang kedua dengan pelajaran yang baik, yang ketiga dengan membantah ataupun mendebat mereka, ataupun dengan jidal dengan cara yang baik. Ya harus ingat, apalagi sekarang zamannya medsos, grup WA gitu kan. Biasanya kalau di grup WA itu kan sering terjadi debat ataupun adu argumen. Nah ini ya silakan mendebat mereka dengan cara yang baik. Jangan dengan cara yang kotor, nanti malah ya Islamnya yang menjadi kotor oleh ulah kita. Misalkan mencaci maki, ya, berkata-kata jorok, berkata-kata porno dan sebagainya, kasar gitu ya. Nanti orang akan menilai Islam dari omongan kita. Jangan sampai demikian. Nah kemudian yang ayat yang terakhir di sini sebelum kita masuk ke hadis, yaitu surat Al-Maidah ayat yang kedua. Yang ayat ini sudah sangat masyhur ya. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Sebaliknya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah ini kenapa dicantumkan dalam bab ini? Karena tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa ini bagian dari memberikan petunjuk pada kebaikan. Yang dimaksud petunjuk kepada kebaikan ini pun konteksnya itu bukan hanya masalah akhirat saja, termasuk masalah dunia. Ya masalah keduniaan, kalau itu baik, ya maka ini bagian, kalau kita mengajak kepada kebaikan, bagian daripada apa yang dimaksud dalam bab ini, begitu. Baik, kemudian kita lihat hadis yang pertama. Ada 4 hadis ya. Kalau sudah waktunya tolong diingatkan ya Ustaz Indra ya. Sampai jam 11 ya. Oke, baik. 11 sudah.
Baik, hadis yang pertama langsung saja dari Abu Mas'ud Uqbah Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan atau mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Ini sering ya disampaikan. Kalau untuk aktivis, anda rasa sudah hafal semua. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Diulang-ulang terus ya, apalagi Ustaz Indra ini sering mengulang-ulang, bagus sekali ya. Dan ini harus jadi motivasi buat kita. Menunjukkan atau mengajak kepada kebaikan itu dapat pahala. Ya, seperti orang yang mengerjakannya. Kalau tadi sebelum kita mulai Pak Heri ya, Heri Ansori ya, namanya. Tadi bercerita si bapak ini katanya diajak sama Pak Heri, ya entah dari grupnya gitu ya, atau dari Japrian. Ternyata bapak hadir ke sini. Maka Pak Heri itu dapat pahala dari bapak itu. Ya, bapak namanya saya belum kenalan, soalnya saya sebut bapak aja ya. Dapat pahalanya, dan pahala bapak tidak dikurangi sama sekali. Ya, nanti ada hadisnya. Ya nggak apa-apa, kita singgung di depan ya, supaya jangan sampai jangan-jangan pahala saya mampir ke Pak Heri semua. Enggak, sama sekali nggak dikurangin, dan orang yang mengajak itu dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ya, maka ini keuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang senang mengajak kepada kebaikan, orang yang senang berdakwah. Oke lah, kalau misalkan kata-kata dakwah terlalu keren, terlalu besar, terlalu mungkin ada orang yang merasa, saya jangan dibilang dakwah deh, saya masih begini orangnya. Mengajak kepada kebaikan, mengajak hadir ke majelis taklim, ke kajian umum, ke bisi, ke khatbah. Ya, ini jangan sampai kita nggak semangat gitu. Nge-share meme yang sudah dibuat misalkan sama DPD 05 sudah dibuatkan yang buat susah-susah gitu kan. Antum tinggal nge-share dari grup ke grup yang lain saja nggak mau. Ya, nggak mau atau menganggap enteng atau nggak tahu, mungkin lupa ya akan dalil hadis ini. Padahal kalau ada yang hadir dari saran antum itu, antum dapat pahalanya dari mereka yang hadir. Kalau satu, kalau dua, kalau tiga, kalau empat, kalau semuanya yang hadir itu berkat saran saya itu, maka luar biasa. Ya, ini contoh untuk hadir ke kajian. Belum lagi kalau antum misalkan punya teman, bapak-bapak dan ibu-ibu punya teman, punya tetangga, punya saudara, yang bapak dan ibu tahu bahwa orang itu selama ini nggak pernah sholat. Ya, sementara kita tahu sholat itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya di dalam Islam, ya, setiap muslim-muslimah yang sudah balik harus sholat. Maka orang itu, teman itu, saudara itu, tetangga itu didakwahkan sama bapak dan ibu. Diajak lah, jangan bilang dakwah dulu deh. Diajak untuk sholat, dinasehatin, dikasih tahu, Pak, begini. Boleh jadi ternyata bapak itu nggak tahu kalau hukumnya meninggalkan sholat itu mengerikan. Ya, kemudian disampaikan. Banyak orang yang nggak tahu. Jangan dikira orang semuanya kayak antum, semuanya tahu meninggalkan sholat itu. Ada orang yang meremehkan, mungkin barangkali dia nggak tahu bagaimana mengerikannya dosa meninggalkan sholat. Setelah disampaikan ternyata dia sadar, ya, dia sadar dan kemudian mengerjakan sholat. Antum bisa bayangkan pahala yang antum akan dapatkan setiap kali dia sholat, pahala itu mengalir kepada kita, kepada antum, kan begitu ya. Nah sehingga ya walaupun misalkan katakanlah contoh kalau mereka sudah sholat, sudah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian kita dakwakan untuk sholat-sholat yang lain, sholat duha kah, sholat tahajud kah, kemudian sholat witir kah, ya, dan sholat-sholat yang lainnya, ya, termasuk sholat-sholat hari raya misalkan, ya. Dan mereka mengerjakan lagi,
Ya, sementara kita tidak sholat duha karena sunnah, kemudian tidak sholat tahajud juga karena sunnah, tidak sholat rawatib karena sunnah, kita sedang absen nggak sholat waktu itu. Tapi ada teman kita yang kita dakwahkan dan mereka mengerjakan sholat itu, walaupun kita tidak sholat, kita dapat pahala dari orang itu yang mengerjakan sholat karena ajakan kita. Sehingga mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih, ini karunia besar untuk kita. Karunia yang sangat besar. Ya, maka jangan ditinggalkan, jangan disepelekan. Harus disemangati. Baik. Akan tetapi di sini ya, ini kan memberi petunjuk kepada kebaikan atau sama dengan dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di sini pun Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin kemudian menambahkan surat Ali Imran ayat 104. Yang ini juga insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sering mendengarnya, bahkan sudah hafal mungkin ya. Kita bacakan, wattakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini jadi beliau menambahkan surat wattakum ini ya. Surat Al-Imran 104. Nah, di sini beramar ma'ruf nahi munkar hendaknya ada, dan ini wajib sifatnya. Ya, saya tidak akan jelaskan secara rinci. Yang jelas para ulama tafsir dalam hal ini, Ibnu Katsir mengatakan ya wadzalika wajibun ala kulli fardin minal ummati bihasabihi. Kurang lebih begitu ya. Bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu, dakwah itu wajib hukumnya atas setiap umat ini. Ya, sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau tadi hanya bisa ngobrol ngajar, maka kita wajib amar ma'ruf nahi munkar dengan ngobrol dan ngajar. Walaupun kita nggak hafal ayat hadisnya, tapi kita paham maknanya, sampaikan. Ya, dengan itu kewajiban itu kita tertunaikan, begitu ya. Dan ini wajib hukumnya. Nah, akan tetapi di sini dijelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu punya syarat-syarat. Mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang munkar itu punya syarat. Ya, menurut Syekh Utsaimin. Syarat yang pertama, bahwa yang memberi perintah atau yang mengajak ya berbuat baik ini, ataupun yang mengajak yang melarang kemungkaran ini, bukan mengajak ya, atau yang melarang kemungkaran ini, dia harus mengetahui bahwa ini ma'ruf, ini munkar. Jadi harus paham mana yang ma'ruf, yang baik, yang sesuai syariat, yang diperintahkan, dan mana yang munkar, yang menyelisihi syariat atau yang dilarang oleh Allah. Harus tahu. Ya. Dengan kata singkat, harus punya ilmunya. Walaupun tidak harus semua ilmu, semua disiplin ilmu kemudian dikuasai, tidak harus begitu. Kalau istilah lain, tidak harus menunggu ilmu kita sampai sundul langit, sampai gelarnya nggak terhitung lah gelarnya. Udah SS-an sampai profesor misalnya, nggak harus begitu. Ya, selama kita tahu dengan pengetahuan yang jelas, maka kemudian kita diberitakan. Tapi harus tahu yang ma'ruf mana, yang mungkar mana. Maksudnya apa? Supaya jangan sampai salah. Ya, yang mungkar dibilang ma'ruf, yang ma'ruf dibilang mungkar, kebalik. Gitu, misalkan ada orang yang mengajak kepada, ayo kita setiap malam ini melakukan ini, gitu ya. Ini akan dapat begini. Padahal omongan dia saja, bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, maka ini bukan ma'ruf. Ini adalah kemungkaran, sebab menyelisihi syariat, menyelisihi Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Kenapa? Orang itu mengajak yang demikian itu. Ya, tanpa dasar, tanpa ilmu tadi. Atau sebaliknya.
Tadi ya, jadi harus tahu yang ma'ruf, tahu yang mungkar. Jangan sampai orang mengerjakan kema'rufan, kebaikan, kemudian kita cegah. Dikiranya apa? Dikiranya itu kemungkaran. Contoh misalkan ada orang tiba-tiba datang ke sini, ya, atau kita lihat di jalanan, jangan kalau di masjid, udah lah. Kita lihat misalkan ada orang di jalan atau di lapangan, di pinggir jalan sholat menggunakan sepatunya. Ya, jangan tiba-tiba Anda datang dengan PD-nya, lupa kok sholat pakai sepatu gitu kan. Ya, padahal itu bagian dari sunnah. Bahkan masuk ke masjid pun di zaman Nabi itu diperintahkan untuk sholat dengan alas kakinya, iya kan? Tapi kalau sekarang jangan, di sini jangan. Ya, artinya kan kondisinya berbeda. Ya, bahkan bukankah kita pernah mendengar satu hadis ketika Rasulullah sedang sholat, ya, kemudian malaikat Jibril, kalau tidak salah malaikat Jibril memberitahukan bahwa di sendalnya ada najis. Ya, kemudian Rasulullah pun melepaskan sendal itu. Berarti beliau sholat menggunakan sendal. Ya, ini artinya ini disunahkan. Memang pernah ada hadisnya itu, ya, untuk sholat menggunakan sepatu kita atau alas kaki kita. Ada hadisnya, nanti bisa dicari. Itu artinya kalau kita melihat itu jangan dianggap itu kemungkaran. Jadi maksudnya orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar harus paham mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Ya, caranya paham bagaimana? Ya, dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu banyak caranya. Mendengarkan kaset kajian, nyetel YouTube, ya, kemudian mendengarkan radio, atau hadir langsung di majelis ilmu, itu yang lebih utama. Begitu ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bahwa orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar tadi harus mengetahui bahwa orang yang diseru itu sedang berbuat kemungkaran ataupun meninggalkan yang ma'ruf. Jadi harus tahu bahwa ya tadi seperti bahwa orang yang diseru itu dia sedang berbuat kemungkaran. Ya, seperti ada orang yang datang ke masjid, ya, waktunya sholat zuhur sudah iqamah. Ya, kita lihat, oh, dia malah duduk di belakang orang sholat sampai selesai sholat masih duduk. Ya, apalagi masjid itu pinggir jalan kayak gini. Zaman antum sebagai DKM misalkan, ya, ini contoh, ini bukan DKM beneran sini. Ya, kemudian maki-maki, Bapak kenapa nggak sholat? Ini waktu sholat itu bla. Maksudnya apa? Ditanya dulu. Iya. Jangan sampai kita menuduh bahwa dia meninggalkan yang makruh, meninggalkan sholat berjamaah atau sholat wajib. Tapi ditanya dulu, Bapak sudah sholat? Sudah, Pak. Ya, misalkan di sholat asar kan, jangan sholat dulu. Sudah, Pak. Tadi di jamaah misalkan, saya kebetulan musafir, cuman pas pengen mampir aja, mungkin kan begitu ya. Maka hendaknya begitu, ditanya dulu. Ya, seperti Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ada orang masuk ke dalam masjid, beliau sedang khutbah. Ya, Rasulullah SAW menanyakan dulu kepada orang itu, ya, apakah Anda sudah sholat? Belum, kalau belum sholat, gitu kan? Ditanya dulu, kalau sudah, ya sudah. Nah, gitu. Nah, ini caranya. Jadi kita harus tahu lah, gitu ya, intinya bahwa orang yang kita seru itu memang benar-benar sedang melakukan kemungkaran atau meninggalkan yang ma'ruf. Diseru, ya, dinasihatin. Seperti kalau kita melihat ada orang dua-duaan, anak-anak muda gitu ya, misalkan ya, anak muda yang kalau kita masih muda ini berduaan, jangan langsung diomelin, woi haramnya mendekati zina, dilarang pacaran, dilarang gitu. Tanyain dulu, jangan-jangan adiknya, atau jangan-jangan memang sudah menikah di usia muda, kan bagus gitu ya. Ya pokoknya gitu, ya, jangan kemudian ya langsung frontal gitu, jangan. Nah, kemudian syarat yang ketiga, bahwa kemungkaran yang dilarang itu tidak berakibat kepada kemungkaran yang lebih besar lagi. Ini juga hati-hati. Ya, ini kaidah. Jadi semangat kita berdakwah jangan sampai melupakan ini. Ya, kita melihat anak-anak muda sedang merokok, kita yakin rokok itu haram.
Tapi harus ditimbang, ya. Jangan sampai ketika kita melarang mereka yang ngumpul-ngumpul sedang merokok, kita nasihatin atau kita nahi mungkar supaya mereka tidak merokok, ternyata setelah itu besoknya malah bukan hanya merokok, tapi malah nenggak botol minuman keras misalnya. Ya, maka kalau besok kita melihat lagi sedang merokok, jangan dinasihatin, biarkan dia merokok. Kenapa? Sebab kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita. Malah setelah itu yang merokok ya nenggak minuman keras. Kalau sudah minuman keras itu bahayanya bisa kemana-mana. Kan begitu ya. Jadi kaidah ini harus diterapkan. Ya. Kalau kita membenahi mungkar, jangan sampai kalau kita nasihatin kemudian malah menimbulkan kemungkaran yang besar. Seperti pernah Ibnu Taimiyah melihat orang-orang Tartar itu minum minuman keras, mabok. Ya, Ibnu Taimiyah lewat, dan Ibnu Taimiyah itu adalah seorang ulama yang sangat bersemangat untuk nahi mungkar. Tapi waktu itu Ibnu Taimiyah mengabaikan, ya, tidak kemudian mendatangi mereka bukan karena nggak berani. Maka setelah lewat, sahabatnya bertanya, ya, wahai Syekh, kenapa Anda membiarkan mereka melakukan kemungkaran? Ibnu Taimiyah orangnya cerdas, pintar. Iya, karena saya khawatir kalau saya cegah kemungkaran itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Yang mereka bisa membunuh wanita-wanita, memperkosa wanita-wanita, membunuh orang-orang. Kalau dinasihatin, maka saya biarkan, ya, supaya tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar dan bahaya yang lebih besar. Demikian seperti itu ya. Sampai-sampai pun kalau kita lihat, makanya di Ustadz Salman pernah membahas tentang kaidah ini, ya, bahwa meninggalkan mafsadat itu harus didahulukan daripada meraih manfaat, gitu kan? Nah, di dalam di kajian di Hasmi TV ya. Nah, dalilnya apa? Di sini kita lihat, saya sempat catatkan tadi ya, surat Al-An'am 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu pengetahuan. Memaki sembahan-sembahan selain Allah itu disyariatkan, itu ma'ruf, ya, karena mereka batil. Tapi ya, Allah larang itu. Jangan sampai kita keluar-keluar memaki-maki sesembahan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Kenapa? Mereka akan mencaci balik kepada Tuhan kita, kepada Allah tanpa ilmu, ya, bahkan lebih kecil. Ini kemungkarannya lebih besar, gitu. Maka Allah larang itu. Ya, artinya syarat yang ketiga bahwa kalau kita bernahi mungkar khususnya, ya, jangan sampai kemudian nanti akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini harus dicatat. Jadi ada tiga. Yang pertama, harus tahu yang ma'ruf dan yang mungkar, ya, sehingga kita benar dalam menyampaikannya, mengajak kepada yang ma'ruf, benar-benar ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, benar-benar kemungkaran yang kita cegah. Yang kedua, harus tahu kondisinya, bahwa orang yang kita kita seru itu adalah orang yang memang sedang melakukan kemungkaran atau meninggalkan yang ma'ruf, sehingga kita nasihatin atau kita luruskan. Jangan sampai serampangan. Yang ketiga, ya, kemungkaran yang akan kita cegah, jangan sampai setelah kita lakukan justru akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, ini hadis yang pertama, ya, penjelasannya sampai ke situ. Kemudian kita singkat aja hadis yang kedua, ya. Jam 11 itu udah plus tanya jawab. Kalau gitu satu lagi aja soalnya, atau kita percepat ya, dan yang lain juga. Ini yang lebih lebih lengkap.
Kalau tadi hanya mandala alal khairin falahu mislu ajri fa'ilih, artinya ini dalam masalah kebaikan saja. Kalau di sini di hadis yang kedua ini disebutkan juga siapa yang menyeru kepada dosa atau kesesatan, maka dia pun akan mendapatkan dosa dari orang yang mengerjakannya. Kita lihat Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda, kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalah, kana 'alaihi min al-ismi mislu man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada kebenaran, maka dia memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya. Tadi ya, tanpa dikurangi pahala dari mereka sedikit pun, tanpa dikurangi pahala dari mereka yang mengerjakannya sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, nah ini kesesatan diantaranya termasuk dosa, maka dia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi dosa dari mereka sedikit pun. Jadi sebaliknya, banyak orang yang tidak tahu, ya, kalau mau berbuat kejahatan, berbuat dosa, dia ngajak-ngajak temannya, gitu. Dulu waktu masih muda, kita kan pernah muda ya, pernah nakal juga mungkin sebagian dari kita begitu. Kalau teman kita mau berbuat dosa, kemaksiatan, dia ngajak-ngajak gitu. Contoh kenakalan anak muda nanti kampung misalkan kan, itu rambutannya Pak itu, udah itu pendek-pendek lagi, yuk kita. Orang yang pertama kali ngajak itu, dia dapat dosanya dari 10 orang yang dia ajak. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi panen dosa juga. Jangan sampai biar bisa kalau misalkan mau mabok, saya ngajak temen deh biar dia ikut mabok dan biar dia ikut rusak, ikut masuk neraka, katakanlah begitu. Itu dia dapat pahalanya double dari orang yang diajak itu. Ya kalau mau mabok silakan mabok di kamar sendiri, biar nggak double pahalanya. Bukan berarti sudah mabok. Ya artinya hati-hati kita. Ya jangan sampai, misalkan contoh lagi yang mudahnya nge-share sesuatu yang mengandung dosa. Jangan sampai kita ikut-ikutan nge-share. Ya, kalau dia nge-share ada orang yang nge-share lagi, dia dapat dosanya dari orang yang nge-share itu juga. Ya, kalau kebaikan kan tadi sudah dibahas ya. Nah untuk itu hati-hati. Pemandah ila dolalah, barang siapa yang menyeru kepada dolalah, falahu ismi, ya, karena alaihi minal ismi mislu man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Jadi dia mendapat dosa dari orang yang mengerjakannya, dan dosa orang itu nggak dikurangi, dapat dosa juga. Gitu. Ini mengenai kesesatan ataupun seruan kepada dosa. Nah kemudian hadis yang ketiga ya, singkatnya ini hadis mengenai perang Khaybar. Ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabat akan menyerang orang-orang Yahudi di Khaybar. Khaybar itu tempat pemukiman orang-orang Yahudi, tempat tinggal orang-orang Yahudi, dan di sana ya dalam ceritanya dalam sirahnya itu disebutkan bahwa Khaybar itu mempunyai benteng yang berlapis-lapis dan perlengkapan perang yang sangat banyak, yang sangat memadai gitu ya. Kemudian Rasulullah dan para sahabat datang ke sana. Di suatu ketika, suatu waktu Rasulullah ingin menyerahkan bendera itu, bendera perang kepada siapa gitu, di antara para sahabat. Ya, Rasulullah mengatakan saya akan menyerahkan bendera ini ya kepada orang yang dicintai, kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah akan memenangkan melalui orang itu, melalui tangan orang ini. Dan sehingga para sahabat waktu itu ya desas-desus menjadi bahan pembicaraan. Siapa kira-kira? Masing-masing pengen ya, semoga saya yang dapat. Kenapa? Sebab di sini ada keutamaan. Ya, dikatakan bahwa orang itu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kalau itu semua orang pengen, dan melalui tangannya Allah akan berikan kemenangan.
Ya, jadi baru pembicaraan masing-masing kepengen. Nah, kan tetapi kemudian Rasulullah menanyakan, di mana Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali? Ya, kemudian disampaikan kepada beliau, Ali sedang sakit mata. Dan Ali bin Abi Thalib nggak tahu sama sekali pembicaraan ini karena sedang sakit. Ya, maka kemudian Rasulullah memerintahkan suruh ke sini, suruh datang. Ya, kalau bahasa kita. Nah, kemudian Rasulullah ya mendoakan Ali bin Abi Thalib dan meludah di matanya yang sakit. Maka seketika itu ya kemudian Ali bin Abi Thalib sembuh dari sakit matanya tanpa ada bekasnya sama sekali. Nah, maka bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, panji itu. Gitu ya. Nah, maka yang dipilih adalah Ali bin Abi Thalib yang tadi, yang dikatakan kriterianya adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Keutamaan yang sangat besar. Dan benar melalui tangannya Allah berikan kemenangan. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW singkatnya dalam hadis ini berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pesan itu sudah sangat masyhur di kalangan para dai khususnya. Karena ini ya karunia besar bagi para dai ya, sehingga beliau berpesan, fa wallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Maka demi Allah ya, kalau seandainya Allah memberikan atau melalui tanganmu memberikan apa? Hidayah ya, kepada seorang lelaki melalui perantaraanmu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya, daripada unta merah. Kita sudah tahu maksudnya. Ya, pahalanya sangat besar. Lebih baik sampai-sampai dari sesuatu yang sangat berharga sekalipun. Ya, unta merah konon katanya kendaraan yang paling baik saat itu. Nah, sehingga ini pahalanya sangat besar. Nah, singkatnya kenapa ini kemudian dimasukkan dalam bab ini? Ya tadi, ya kalau dalam misi ingat perang itu kan tujuannya untuk mengajak mereka supaya masuk Islam. Maka sehingga ada kalau misalkan invasi ya, gitu kan, keluar itu tidak semata-mata langsung datang kemudian menyerang membantai, bukan. Ya, tapi ya kurang lebihnya ditawarkan dulu, diseru kepada Islam. Kalau mereka mau menerima masuk Islam, ya sudah beres. Kalau nggak mau juga, mereka mau nggak tunduk dengan apa aturan-aturan Islam, membayar jizyah dan sebagainya. Kalau mau nggak harus berperang, gitu ya. Itu jalan terakhir memerangi mereka ketika mereka tetap melawan atau tidak mau tadi menerima tawaran-tawaran itu. Nah, sehingga kemudian kalau kita dalam misi itu kemudian memberikan hidayah kepada salah seorang dari mereka melalui perantaraan kita, ya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada unta merah. Itu singkatnya seperti itu. Dan di hadis yang ketiga ini, yang keempat ya, Anda rasa cukup satu hadis lagi. Tidak dibacakan karena memang ini ya berkaitan, tapi insya Allah nanti bisa dibaca sendiri. Walau alam bisawab, masih ada sekitar 9 menit lagi ya. Kalau ada yang mau disampaikan silakan, atau saya kembalikan kepada Ustadz Indra sebagai moderatornya. Terima kasih.